Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kurniawan, saya Kasun, Dusun Sumberwungu, Desa Banjaranyar. Berkaitan dengan Pemusda, Bapak Yai Tanjung, saya pertama kali kenal Pak Yai Tanjung itu tahun 2020. Awalnya saya memang suka meneliti, ya, membaca buku sebelum kenal Pak Yai Tanjung. Waktu itu terkait dengan sejarah. Kemudian saya mendengar pengajian dan apa yang disampaikan Pak Yai Tanjung. Di sana ada yang berkaitan antara apa yang saya pelajari sebelumnya dengan apa yang disampaikan Pak Yai. Kemudian di sana saya ada korelasi hubungan. Dari situ saya mengerti apa yang disampaikan Pak Yai, bahwa ada beberapa titik temu yang akhirnya saya tidak lanjuti. Saya sowan silaturahmi ke Oma Japo. Waktu itu saya ketemu Pak Irawan, dan di sana saya dijelaskan bahwa ada profil-profil pondok pesantren Pemusda dan profil Pak Yai Tanjung. Kemudian saya kenalkan ada namanya kajian atau pengajian malam minggu Pahing. Kemudian saya mengikuti beberapa malam minggu Pahing itu, dan disampaikan juga bahwa ada program-program Bapak Yai Tanjung dari Pondok Pesantren Pemusda itu yang berhubungan dengan pemerintah, yaitu pemerintah di Jawa Timur dan pemerintah pusat, yang istilahnya ketahanan pangan. Di mana ketahanan pangan ini saya tertarik karena saya adalah seorang kepala dusun yang berhubungan langsung dengan petani, dan di lapangan itu lahan pertanian. Jadi saya paham apa yang disampaikan bahwa mengelola pertanian itu ada hubungannya dengan olah lahan, ada tahapan olah lahan, olah tanah, kemudian masa vegetatif, generatif, dan panen. Dimana tidak sembarangan, di sana ada tahapan-tahapannya, dan ternyata bisa menyatu dengan alam atau mengembalikan masa-masa kesuburan tanah, dimana apabila pertanian itu dilakukan dengan terus-menerus dan ada tuntunan dari Pak Kiai itu yang mana sama dengan apa yang diterapkan pada zaman dulu, maka agregat tanah atau kesuburan tanah itu bisa terjaga. Di belakang saya ini adalah aplikasi satu lahan yang saya tanam dengan pola tanam PTSA yang didampingi oleh BKT, ya, Bina Kerabat Tani. Ada Mas Biji di sana yang mendampingi, dan di bawah restu Pak Yai ada satu petak lahan ini. Jadi saya terapkan dengan pola tanam sehat amanah, dimana mulai dari pola lahan, seleksi bibit bernas, kemudian cara mempersiapkan masa tanam sampai tahapan vegetatif, generatif, dan panen, semua ada tahapan-tahapannya. Alhamdulillah sudah 4 kali masa tanam saya menerapkan pola tanam PTSA dari apa yang disampaikan oleh Pak Yai, ditindaklanjuti oleh Bina Kerabat Tani Pemusda dan didampingi oleh tim Mas Puji. Dari awal masa tanam itu panen, ya, hasil panen gabah itu 960 kilo. Alhamdulillah masa tanam yang terakhir sudah 4 kali itu 1110 kilo, 1 ton lebih. Artinya ada peningkatan, dimana saya tidak menggunakan obat pestisida sama sekali, dimana pestisida saya menggunakan pestisida nabati. Artinya dari apa yang disediakan semacam herbal itu saya ekstrak dengan pengurai yang diproduksi oleh Pemusda juga, yang diformulasikan oleh Pak Yai Tanjung, yaitu manutan. Dimana saya membuat mengaplikasikan manuta itu untuk 2 tahapan, yaitu manuta A itu untuk untuk tumbuhannya, tanaman padinya, dan manuta B itu untuk tanahnya, pengurai. Jadi mulai dari kompos yang saya tebar di lahan, kemudian saya bajak dan saya semprot manuta bawah itu hasilnya bisa mengurai tanah, bisa mengurai kompos menjadi pupuk organik seperti itu. Nah, alhamdulillah saya berharap ke depan para petani di lingkungan bisa menerapkan
memang butuh tenaga dan waktu, pikiran juga. Tapi kalau kita berpikir kita bertani, kita harus selaras dengan alam, kita tidak mengambil untung rugi, kita tidak berpikir kapitalis, maka pertanian itu tidak hanya mendapatkan untung rugi saja, tapi kita bisa selaras dan di hati ini rasanya tenang juga. Tidak ada yang sama-sama dikecewakan. Artinya kita bertani itu tidak melulu soal keuntungan ya. Jadi seperti itu. Kemudian pada awal saya menerapkan pola tanam sehat amanah atau PTSA dulu, itu memang hal baru ya. Kalau kita membawa hal baru di masyarakat, terutama salah satunya adalah pertanian, itu pasti akan mendapat pertentangan dan perlawanan dari petani atau masyarakat sekitar karena hal baru. Alhamdulillah dengan saya konsisten ya, terutama ada beberapa pihak ya yang otomatis dengan hadirnya pola tanam sehat amanah ini, saya sendirian ya, kemudian ada 1, 2, 3 orang petani yang komunikasi ya dengan saya. Alhamdulillah saya jelaskan dan melihat hasilnya, karena petani itu melihat hasil itu sudah ikut ya. Dari awalnya saya sendirian yang menebar kompos di lahan, alhamdulillah sekarang ada beberapa petani yang mengikuti menebar kompos di lahan, dan satu petani itu tidak memiliki 1 petak tanah saja tapi banyak petak. Jadi sehingga di sini alhamdulillah dengan pola tanam sehat amanah dengan metode PTSA itu sudah dikenal, bahkan sudah dipraktekkan oleh beberapa, dan alhamdulillah bertambah ya. Nanti seiring dengan waktu pasti sepertinya kelihatannya akan bertambah karena melihat antusias. Dan dari saya mengucapkan terima kasih ya dari tim JKT juga, sabar ya, karena bertani itu ada halangannya ya, hama, dan itu juga didampingi terus menerus. Dan teman-teman Pemuda juga menyambut saya dengan kekeluargaan. Pak Yai Tanjung juga dengan sabar memberi doa restu, sehingga alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Dan yang terakhir mungkin ya, saya melihat Pemuda itu betul adalah pondok pesantren, tapi beda. Di sana ada tidak hanya belajar mengenai fikih, tajwid dan syariat Islam, tapi juga aplikasi ya, muamalah juga ada di sana. Jadi tidak santri atau mahasiswa tidak diajari keagamaan, tapi juga aplikasinya, terutama pertanian. Demikian dari saya apa yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Yai Tanjung, semua yang terlibat, teman-teman Pemuda, BKT ya, Bina Kerabat Tani, Mas Puji pendamping lapangan, Pak Irawan, Pak Bambang, semuanya yang terlibat, semua keluarga besar, dan semoga ke depan Dusun Sumberwungu Desa Banjaranyar bisa berkolaborasi atau bekerjasama, bisa menjadi contoh atau demlot lahan pertanian ataupun apa yang dikehendaki Pemuda. Kami bisa membantu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kami bantu. Masyarakat alhamdulillah sudah mengenal Pemuda di sini, di mana Pemuda yang pondok pesantren yang dikenal sebagai pondok yang mengajarkan teori-teori Islam, tapi juga praktek di lapangan juga bisa. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pola tanam sehat amanah yang saya terapkan di Dusun Sumberwungu ini terus berlanjut dan bisa memberikan dampak positif bagi saya pribadi secara fisik dan secara rohani, dan kepada petani di sekitar, kepada Dusun Sumberwungu Desa Banjaranyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.